objektif, subjektif. Nah, itu klasifikasinya berdasarkan apa yang menjadi hermeneutika objektif, subjektif, dan hermeneutika Hasan Hanafi kritis emansipatoris, dan berdasarkan apa menjadi hermeneutika teoritis, filosofis, atau metodis, ya gitu. Itu saya belum memahami, belum menemukan referensinya untuk pembagian seperti itu. Hanya mengulas saja. Kalau hermeneutika objektif itu yang dipelopori oleh Mahar ya, dan Dilthey, lalu ada Beatty juga, termasuk hermeneutika klasik mungkin Bu ya. Ini yang berusaha mencari makna sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis atau oleh suaranya. Amel, mohon dipandu ya kalau ya. Kedua, hermeneutika subjektif itu berusaha memahami teks sesuai dengan apa yang tertera di dalam teks itu sendiri, bukan masuk ke dalam wilayah pengarang, karena setelah teks dilepaskan menurut hermeneutika modern ini itu udah milik pembaca ya, bukan milik. Nah, yang ketiga, hermeneutika yang digagas oleh Hasan Hanafi, yaitu namanya hermeneutika kritis emansipatoris. Nah, menurut hermeneutika ini, bahwa hermeneutika itu merupakan suatu ilmu, bukan hanya hermeneutika itu menurut Hasan Hanafi bukan hanya ilmu untuk menginterpretasi teks, tapi lebih daripada itu, hermeneutika merupakan suatu ilmu yang dapat memahami wahyu Tuhan. Itu ilmu yang dapat memahami wahyu dari mulai huruf ke realitas, dari logis ke praktis, dari kata ke dunia, bahkan dari kalau di terjemahnya pikiran Tuhan gitu. Kalau di pesantren biasanya agak sensitif ya, mengatakan pikiran Tuhan, mengatakan tujuan Tuhan, sering ada yang menyangkal ya. Karena Tuhan tidak ada pikiran, kepala falil hawadis, Tuhan tidak punya tujuan, gitu kan gitu. Seperti saya bacakan sesuai dengan terjemahan aja. Jadi memahami wahyu dari pikiran Tuhan sampai menjadi kehidupan nyata. Nah, itu perspektifnya Hasan Hanafi atau hermeneutika emansipatoris. Mungkin tadi Ibu udah mewanti-wanti ya bahwa yang membedakan itu dari hermeneutika Hasan Hanafi, dan yang sangat menarik itu pandangan beliau terhadap hermeneutika. Jadi bukan hanya untuk memahami teks umum seperti yang sudah dibahas tadi hermeneutika pada umumnya, tapi lebih dari itu, hermeneutika ini dapat memahami wahyu Tuhan gitu, dari mulai pikiran Tuhan kalau mengikuti terjemahan ini sampai turunnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Namun di Hanafi juga menyatakan bahwa hermeneutika ini tidak ada urusannya dengan yang bersifat metafisik. Maksudnya sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seperti kalau kita kan di Al-Quran sendiri dari Lauhil Mahfud, langit ke-1, dari langit ke-1 baru ke Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu dari hermeneutika emansipatoris ini hanya meneliti dari diterimanya wahyu oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu sebelum melanjut ke pembahasan lebih lanjut, kita mengenal dulu biografi Hanafi, yaitu seorang cendekiawan Muslim yang merupakan beliau itu sukses di bidang saya sebutkan gini ya, sukses di bidang akademis dan sukses di bidang sebagai organisatoris. Bahkan karena beliau aktif di berbagai organisasi baik kemasyarakatan ataupun organisasi ilmiah, organisasi keilmuan. Dan bahkan dia sukses di bidang akademis sampai dia menjadi guru besar. Bahkan dia mendirikan menjadi pemret, ya, pimpinan redaksi di jurnal yang ia dirikan. Dan mengantarnya dari jurnal tersebut mengantar beliau masuk ke dalam penjara, yaitu dipenjarakan oleh penguasa saat itu. Siapa namanya? Aduh, lupa saya. Di buku ini ada siapa? Teman-teman ada yang ingat presiden Mesir pada saat itu? Jamal Abdel Nasser.
Asad, Mas Asad gitu Bu ujungnya. Siapa? Iya, sudah tulis tapi di mana ya lupa. Anwar Sadat. Ya, betul Bu, Anwar Sadat Bu. Ya, dia sampai masuk penjara karena tulisannya mungkin menyinggung penguasa pada saat itu dimasukkan ke penjara oleh Anwar Sadat. Beliau lahir 13 Februari tahun 1935 dan saya belum mencari juga Bu apakah beliau masih hidup atau sudah wafat Bu. Sudah. Sudah ya Bu. Ya, baru belum lama. Iya Bu. Terima kasih Bu. Nah, dia lahir tahun 1935, dia belajar di Mesir sampai S1. Tapi setelah S1 dia belajar di Prancis di Sorbonne University sampai S2, S3. Sudah yang cukup banyak. Suaranya hilang. Bu Monika ya? Suaranya hilang Kang. Bentar. Ya. Bentar saya. Ada lagi, semangat dilanjut. Ada lagi. Bentar Kang. Ya, ada, semangat. Halo. Ya, dilanjut Kang Ade. Mana Ustaz? Dilanjut. Siap. Beliau juga pernah belajar ke Paurike katanya dari referensi yang saya baca. Jadi memang dikenalnya itu sebagai filosof, tetapi dilihat dari karya-karyanya yang tentang hermeneutika, beliau dipandang sebagai ulama yang mumpuni di bidang hermeneutika. Bahkan karya itu sangat banyak ya, lumayan banyak. Dan menurut para peneliti ini dibagi menjadi tiga periode karyanya. Ada yang ditulis sekitar tahun 60-an, ada yang ditulis tahun 70-an, dan ada yang ditulis tahun kurang lebih periode ketiga itu tahun 82 sampai tahun 8000. Ada yang pertama itu dari tesis dan disertasinya yang dijadikan buku. Bahkan ada juga buku Muqaddamah fi Ilmu Istighraq. Itu di periode pertama yang menurut para peneliti diklasifikasikan menjadi 3 periode karyanya. Yang kedua, Qodoya Mu'assaro fi Fikrina al-Mu'assirah. Lalu ada lagi buku Ad-Din Wasaurah fil Misri, Ad-Din Wasaurah fil Misri, agama dan tradisi yang ada di Mesir. Lalu ada lagi ini yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Islam kiri dan Islam kanan. Nah, itu yang menarik tuh Kang Abdurrahman, nanti bisa dibaca tuh itu Islam kiri dan Islam kanan. Terus saya baru baca judulnya saja ya, belum lanjut. Selanjutnya masuk ke hermeneutika Hasan Hanafi, yaitu hermeneutika kritis emansipatoris yang definisinya sudah disebutkan tadi. Menurut Hasan Hanafi adalah hermeneutika itu ilmu untuk ilmu yang dapat menerangkan wahyu Tuhan dari mulai huruf ke realitas, dari mulai logis ke praktis, dari mulai kata ke dunia. Itu hermeneutikanya Hasan Hanafi yang disebut dengan hermeneutika kritis emansipatoris. Dan tentu hermeneutika ini memiliki pandangan-pandangan dan langkah-langkah, tahapan-tahapan. Bahkan beliau juga menyebutkan ada persyaratan-persyaratan bagi mufasir yang menggunakan hermeneutika tersebut, yang nanti akan saya bahas di depan. Selanjutnya, menurut Hasan Hanafi juga bahwa hermeneutika sebagai ilmu aksiomatika. Itu pandangan Hasan Hanafi tentang hermeneutika. Artinya hermeneutika itu merupakan ilmu yang formal, objektif, dan universal, gitu. Yaitu untuk memahami teks Islam. Jadi bukan hanya Al-Quran ya, hadis juga bisa dipahami oleh hermeneutika kritis emansipatorisnya Hasan Hanafi. Dan beliau concern pada dua agenda ya, yang agenda besarnya. Pertama persoalan metodis, yang kedua persoalan filosofis. Itu metodis itu bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, dan sedangkan persoalan filosofisnya, beliau merekonstruksi terhadap teori-teori lama yang biasa digunakan memahami Al-Quran,
dan di istilahnya ya. Kalau diperbaharui itu kalau di bangunan itu direnov ya. Makanya ada usul fikihnya usul fikihnya Hasan Hanafi, yaitu menjadi suatu ilmu yang baru dan sangat praktis ya usul fikihnya dari Hasan Hanafi. Selanjutnya menurut Hasan Hanafi juga, nanti saya cari yang lebih pentingnya aja ya. Jadi beliau mensyaratkan pada mulanya seorang mufassir itu harus memiliki kesadaran historis. Nah, ini dari teori hermeneutika Hasan Hanafi yang disebut kritis emansipatoris. Itu isinya seorang mufassir itu harus memiliki kesadaran historis, lalu ada lagi kesadaran editik. Apa bacanya Bu? Editik atau apa? Eidetis ya Bu? Iya Bu, eidetik ya. Lalu kesadaran praktis. Nah, itu intinya ya, inti dari hermeneutikanya Hasan Hanafi itu kesadaran itu adalah kritik ya. Kritik historis, kritik editis, dan kritik praktis. Nah, kritik dimulai dari kritik historis ini tujuannya untuk menentukan keaslian teks. Jadi fungsinya kritik historis ini untuk menentukan keaslian teks. Karena menurut Hanafi, sebagus apapun teks tersebut, baik kitab suci ataupun selain kitab suci, kalau belum pasti kebenaran dan keasliannya, dipahami sedemikian rupa pun itu tidak ada artinya. Jadi yang kita pahami harus diawali dengan teks yang asli. Jadi harus dipastikan dulu bahwa teks yang kita pahami itu benar-benar teks asli. Nah, dengan cara kritik historis atau kesadaran historis. Caranya, langkah-langkahnya dalam mengoperasikan kritik historis ini, yaitu ada 3 poin. Pertama, teks yang kita pahami itu harus ditulis secara inverbatim. Inverbatim atau apa Bu bacanya? Inverbatim ya, sesuai dengan tulisannya Mbak. Secara inverbatim. Artinya harus ditulis sesuai dengan kata yang diungkapkan pertama kali oleh pengarang, oleh yang penggagas teks tersebut. Kalau konteksnya Al-Quran berarti harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau konteksnya hadis berarti harus sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi. Di kata yang ditulis itu harus kata-kata asli. Sehingga di dalam tradisi Islam ada kajian riwayah ya, kajian ayat dari jalul hadis, tarikh ruwah, tabaqatur ruwah, bahkan sampai ada takhrij hadis. Itu untuk menentukan keaslian teks tersebut. Langkah yang keduanya, teks yang kita terima itu harus utuh, tidak boleh berkurang dan tidak boleh lebih. Artinya selain teks tadi harus sesuai dengan apa yang diungkapkan, lalu harus diterima secara utuh, tidak boleh berkurang, tidak boleh lebih. Maksudnya seperti ini kan di dalam hadis juga ada ya, hadis mahnawi itu yang disampaikannya secara makna. Jadi lafadznya bukan dari Rasul seperti itu, tapi dari para sahabat. Sehingga menurut sahabat ini diksi yang dipilihnya ini, sahabat itu yang lain beda lagi, tapi maknanya sama. Nah, menurut Hanafi kalau untuk memahami teks yang disebut inverbatim itu, teks itu benar-benar asli, tidak berkurang dan tidak berlebih, tidak berubah walaupun secara makna, walaupun maknanya sama, lafadznya tidak boleh berubah. Dan yang ketiga itu harus berpandangan bahwa Nabi dan malaikat itu hanya penyambung saja, penyambung wahyu Tuhan yang secara inverbatim tadi kepada manusia. Nah, itu langkah-langkahnya berarti untuk meneliti keaslian teks bisa dilihat kalau di Islam, tradisi Islam kan ada kajian riwayah, kajian tabaqatur ruwah, tarikh ruwah, dan mustalah hadis dan rijalul hadis juga tabaqatul hadis, tabaqat dalam hadis tersebut. Menggunakan ilmu tersebut, dan di buku yang saya baca itu
ada juga tidak ada teks yang asli, teks kitab suci yang sesuai dengan kritik yang diungkapkan dalam kritik historis tadi, kecuali hanya Al-Quran gitu. Jadi kalau diterapkan ke Al-Quran itu tidak, kalau ada klaim yang tadi ya, tidak perlu ada kritik historisnya mungkin. Maksudnya bukan tidak perlu ya. Maksudnya tidak diragukan lagi, sudah ditentukan oleh pendahulu kita sesuai dengan mutawatir ya, bahkan qiraat sab'ah itu yang mutawatir dan yang masyhur mutawatir ya. Ada yang masyhurnya yang berapa? Yang 3 ya, ada yang sadq kan 14 itu. Nah, lalu selanjutnya masuk ke kesadaran eidetis, yaitu kritik eidetis itu. Nah, langkah dalam kritik setelah kita mengetahui teks itu benar-benar asli dengan berbagai instrumen dan perangkat yang kita gunakan, bahwa ini benar-benar asli, lalu ke langkah kedua yaitu kritik eidetis ini. Caranya dengan ada 2 langkah yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi. Pertama, penafsir harus melepaskan diri dari dogma yang ada. Nah, mungkin ini ya yang sering penafsir jadi berbeda-beda itu, seperti yang kita dapatkan ya. Kalau versinya Aswaja atau As'ariyah, versi As'ariyah memaknai Allahu khalaqakum wa ma ta'malun seperti ini. Jadi turunannya bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Maksudnya gerakan kita, perbuatan kita itu Allah yang menciptakan. Kalau di versinya Mu'tazilah kan beda lagi. Semua kita yang mengerjakan. Nah, itu maksudnya melepaskan diri dari dogma yang ada itu seperti itu. Kecuali hanya untuk alat ukur saja katanya. Yang kedua, setiap fase dalam teks Al-Quran harus dipahami secara keseluruhan. Karena Al-Quran itu kan turunnya 23 tahun, 22 lebih. Jadi mengalami beberapa proses turunnya, tidak sekaligus turun. Nah, menurut fase kedua itu setelah tadi melepaskan diri dari dogma yang kita punya, yang artinya memahami Al-Quran itu sesuai dengan teks yang ada di Al-Quran. Lalu setiap fase dipahami harus secara menyeluruh, artinya bahwa memahami Al-Quran itu harus secara utuh, keseluruhan, tiap ayat per ayat, apa korelasinya ayat ini dengan ayat yang itu, apa kaitannya ayat ini dengan ayat selanjutnya. Setelah dikaji secara keseluruhan dan caranya, menurut Hanafi itu ada 3 cara ya untuk mengkaji keseluruhan itu, ada 3 cara. Pertama, analisis bahasa. Setelah analisisnya itu menggunakan ilmu gramatikal, ilmu kebahasaan. Lalu kalau di Al-Quran berarti ilmu nahwu, sorof, balaghah, ya, terus ilmu usul fikih. Lalu dianalisa sejarahnya, sosiohistorisnya. Berarti latar belakang atau keadaan, kondisi yang melatar belakangi teks itu diturunkan. Lalu yang ketiga ada tahapan generalisasi. Tahapan generalisasi ini memahami atau mengambil intisari dari teks tersebut. Setelah teks dikaji secara kebahasaan, lalu dikaji juga sosiohistoris atau yang melatar belakangi, kita sebut asbabun nuzul lah kalau di Al-Quran, kalau di hadis asbabul wurud. Setelah dikaji secara kebahasaan dan sosiohistoris yang melatar belakangnya, lalu diambil intisari makna dari gabungan kedua tersebut, secara kebahasaan dan secara historis. Apa substansi dari teks tersebut? Nah, itu proses generalisasi. Nah, setelah itu lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kritik praktis. Kritik praktis ini adalah bagaimana makna yang sudah ditemukan tadi secara teks dan konteks bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kontemporer, kehidupan sekarang. Bagaimana cara mengimplementasikan, mentransformasikan makna yang sudah diambil tadi. Apa kesamaan nilainya dari yang kita temukan tadi untuk saat ini. Misalkan
kalau kasih contoh di materi pagi tadi ya, udah di kelompok saya tentang zakat, misalkan tentang zakat. Kalau hanya mengacu kepada apa istilahnya tafsir atau pembahasan yang konvensional, zakat emas itu harus 2,5% itu harus dengan uang. Nah, bisa dengan uang. Kalau zakat fitrah itu tidak boleh, katakan tidak boleh dengan uang, kecuali mazhab Hanafi yang membolehkan. Syafi'i tidak harus dengan makanan pokok di suatu daerah, kan. Itu hanya berkutat seputar itu. Itu karena memahami hanya secara teks dan konteks pada saat Nabi. Karena menurut Hasan